Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 10A akan menjelaskan materi tentang analisis data. Pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi data, yang kedua menjelaskan perbedaan data, informasi, dan pengetahuan, yang ketiga menjelaskan metode pengumpulan data, yang keempat menjelaskan sumber data, dan yang terakhir yaitu menjelaskan wisdom hierarki atau DIKW. Apa sih data itu? Data merupakan catatan atau fakta yang bisa berupa teks, angka, gambar, suara, dan video. Fungsi dari data yang pertama yaitu data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Yang kedua, data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. Yang ketiga, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Metode pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga angket atau kuesioner, dan yang terakhir adalah studi dokumen. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Macam-macam wawancara. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lainnya. Selanjutnya, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya membuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Kedua adalah observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Macam-macam observasi. Yang pertama adalah partisipan observation. Dalam partisipan observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Selanjutnya non-partisipan observation. Berlawanan dengan partisipan observation, non-partisipan observation merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Macam kuesioner. Yang pertama, kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberi kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Selanjutnya, kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Yang keempat, studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Macam-macam studi dokumen. Yang pertama, dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. Selanjutnya, dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang dituliskan berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain, misalnya biografi. Sumber-sumber data. Data primer. Data primer adalah suatu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden, yaitu pihak pengusaha dan aparat pemerintahan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada. Selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Wisdom hierarki DIKW. Dalam mengelola informasi dan pengetahuan, dikenal konsep DIKW atau data, information, knowledge, dan wisdom. Konsep DIKW ini berbentuk piramida, di mana data menjadi bagian paling bawah
dan wisdom adalah bagian paling atas. DIKW merupakan sebuah model yang menjelaskan bagaimana data menjadi informasi, menjadi pengetahuan, dan menjadi hikmat kebijaksanaan bagi sebuah organisasi.